Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita masuk di pelajaran ke-16 tentang sholat berjamaah dan mengqadha, mengganti sholat yang tertinggal. Jadi dengan mempelajari bab ini, kita jadi tahu hukum sholat berjamaah. Dan kita semangat menjaga pelaksanaan sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid. Demikian pula setelah mempelajari bab ini, kalian akan ngerti apa yang harus dilakukan ketika misalnya kita ini meninggalkan sholat karena satu bab, karena satu hal, ya, sehingga kita tidak bisa mengerjakan sholat pada waktunya. Ya, karena banyak orang yang bingung. Waduh, aku belum sholat zuhur, padahal sekarang udah masuk sholat asar. Ya, sudah kelewat, sudah akhirnya nggak jadi sholat dia, karena nggak ngerti. Nah, maka diharapkan kalian tahu apa yang harus dilakukan ketika meninggalkan sholat. Hukum sholat berjamaah. Ya. Jadi, sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid, itu hukumnya wajib bagi laki-laki yang mampu. Jadi yang diwajibkan berjamaah di masjid itu adalah laki-laki yang mampu. Artinya mampu itu apa? Tidak memiliki uzur. Nah, uzur itu apa? Ya diantaranya sakit, sedang bepergian, hujan deras, ya, dan yang lainnya. Nah, dalilnya apa? Kok sholat 5 waktu wajib bagi laki-laki di masjid? Yang pertama Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraqiin. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi rukuknya bareng-bareng, itu menunjukkan apa? Sholat itu dikerjakan secara berjamaah. Kemudian dalil kedua, hadis, ya, dari Abu Hurairah riwayat Muslim. Ya, yaitu Rasulullah menjelaskan bahwa memenuhi panggilan adzan itu adalah jalan petunjuk Rasul SAW. Sehingga orang yang tidak memenuhi panggilan adzan berarti dia keluar, menyimpang dari jalan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ada juga hadis riwayat Abu Dawud, man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udrin. Barang siapa mendengar adzan tetapi dia tidak datang ke masjid, maka tidak ada sholat baginya kecuali bagi orang yang memiliki uzur, ya, orang sedang sakit dan sebagainya. Bahkan dalam hadis lain, ya, disebutkan bahwa ada seorang sahabat tuh, beliau buta, rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, tidak punya penuntun. Jadi orang menuntun beliau ke masjid, maka beliau minta izin untuk sholat di rumah. Ya, maka Rasulullah katakan, awalnya beliau mengizinkan, udah kamu sholat di rumah. Tapi kemudian beliau tanya, kamu mendengar azan nggak? Oh iya, aku mendengar. Ya, kamu datang ke masjid. Perhatikan anak-anakku yang saya muliakan. Orang yang buta, rumahnya jauh dari masjid, tidak ada yang menuntun ke masjid. Sebutkan oleh yang lain, di jalan itu masih banyak binatang buas. Itu pun Rasul tidak memberikan keringanan untuk sholat di rumah. Tetap diwajibkan sholat di masjid. Nah, kalau kita sekarang alasannya apa? Ya, kita melek kan, melihat rumah kita dekat dengan masjid, jalan terang, yang nggak ada binatang buas. Ya, maka dikhawatirkan ada kemunafikan ketika orang itu malas untuk berjamaah di masjid. Kemudian mengqadha sholat yang tertinggal. Jadi barang siapa yang lupa atau tertidur sehingga keluar waktu sholat. Jadi misalnya tidur, ya tidurnya sebelum duhur, bangun setelah asar, berarti apa? Dia ketinggalan sholat duhur. Ya. Atau dia lupa. Ya, dia lupa kalau ternyata dirinya belum sholat dan waktunya sudah habis. Maka wajib bagi dirinya mengerjakan sholat ketika dia ingat.
Oh ya, aku tadi belum sholat. Dia segera sholat. Atau bagi orang yang tertidur tadi apa? Dia segera mengerjakan sholat ketika bangun tidur. Tidak boleh menunda. Apalagi terus, waduh sudah kelewat, sekalian aja nggak sholat. Nggak boleh. Jadi ketika kita lupa atau tertidur, sehingga kita meninggalkan sholat sampai keluar dari waktu sholatnya, kita kerjakan sholat ketika kita ingat, ketika kita bangun tidur. Ya, dalilnya riwayat Muslim, man nasiya sholatan aw nama anha fakaffaratuha ayusolliyaha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa atau tertidur dari sholat, maka tebusannya ialah ia mengerjakan sholat ketika ingat. Ya, jadi begitu ingat langsung sholat. Nah, ya, atau misalnya orang karena saking capeknya dia bangun ketika matahari sudah terbit, berarti sudah hilang waktu sholat subuh. Maka ya begitu bangun dia langsung kerjakan sholat. Ini tentu bukan sebagai kebiasaan ya, tapi karena satu hal, dia tertidur mungkin karena saking capeknya atau karena dia sakit ya, sehingga dia terbangun ketika matahari sudah terbit. Maka dia bangun segera sholat subuh. Kemudian menunda-nunda waktu sholat. Ya, menunda-nunda sholat dari waktunya. Maaf ya. Maka Allah katakan di surat Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Maka datanglah setelah mereka generasi pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Maka mereka itu akan menemui kesesatan. Jadi orang yang menyia-nyiakan sholat, dia akan mendapatkan kesesatan. Kecuali ilaman taba wa amana wa amila salihan. Kecuali orang yang bertobat, kemudian beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka akan masuk surga. Dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maka dari ayat ini Allah Ta'ala mengabarkan bahwa nanti akan datang generasi, akan datang umat manusia yang jelek, yang salah satu sifatnya adalah apa? Mereka menyia-nyiakan sholat. Dan kalau kita lihat pada hari ini, ya sudah banyak generasi itu muncul. Sudah banyak orang yang menyia-nyiakan sholat. Nah, menyia-nyiakan sholat bisa bermakna apa? Dia tidak sholat, dia tidak kerjakan sholat. Atau yang kedua, menyia-nyiakan sholat, dia apa? Dia mengakhirkan waktu sholatnya. Atau juga bermakna menyia-nyiakan sholat apa? Dia sholat dengan lalai, sahun. Nah, ya seperti sholatnya orang-orang munafik. Ya, mereka tidaklah sholat asar kecuali ketika matahari mau tenggelam. Rakaat ketika takbiratul ihram matahari masih belum tenggelam, tapi begitu masuk rakaat kedua mungkin matahari sudah tenggelam. Tidaklah mereka sholat subuh kecuali matahari sudah mau terbit. Maka ini adalah orang-orang yang adha'us sholah, ya, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Maka anak-anakku yang saya muliakan, dengan kita belajar ya tentang kedudukan sholat, tentang bagaimana mengqadha sholat dan sebagainya, diharapkan kita ini bukan sebagai generasi yang jelek, bukan termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Karena Allah Ta'ala mengancam toh, fawailul musallin, celaka orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, termasuk lalai itu adalah apa? Menunda-nunda pelaksanaan waktu sholat. Mudah-mudahan Allah menjaga kita sehingga kita istiqamah dalam menjaga sholat sampai ajal menjemput kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.